Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Satria Ajifa dari kelas 11 C3 absen 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedi biologi, menjelaskan tentang bab 1, menjelajah sel. Yang pertama, pengertian dan peranan sel. Sel adalah satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua proses kehidupan seperti metabolisme, reproduksi, dan respons terhadap rangsang. Peranannya yaitu pembentukan jaringan ke organ ke sistem organ. Setiap aktivitas tubuh pada akhirnya terjadi di tingkat sel. Yang kedua, teori sel, ringkasan sejarah dan prinsip. Robert Hooke mengamati selula pada gabus. Anton van Leeuwenhoek mengamati mikroorganisme. Sliden dan Soswan merumuskan teori sel. Rudolf Virchow, sel berasal dari sel. Isi teori sel modern. Yang pertama, semua organisme tersusun dari sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, mikroskopi, alat untuk mengamati sel. Mikroskop cahaya optik dapat melihat sel hidup warnaan sederhana, pembesaran sampai 1000 kali. Mikroskop elektron, TEM, transmission, untuk struktur internal, SEM, scanning, untuk permukaan, pembesaran sangat besar dan resolusi tinggi tetapi sampel mati. Teknik pewarnaan, pewarnaan gram pada bakteri, perwarnaan toluidin atau hematoksilin untuk jaringan, meningkatkan kontras struktur. Yang keempat, struktur sel, organel utama dan fungsinya. Eukariot. Membran plasma, selektif permeable, terbuat dari fosfolipid bilayer dengan protein. Sitoplasma atau sitosol, medium tempat organel berada, reaksi metabolik berlangsung. Nukleus, inti sel, mengandung DNA, pusat kontrol sel, dilindungi amplop inti. Nuclear envelope, dengan pori inti. Mitokondria, tempat respirasi sel dan pembentukan ATP. Ribosom, lokasi sintesis protein, ada bebas di sitoplasma atau terikat pada R. Retikulum endoplasme, RE kasar dengan ribosom, menjadi sintesis protein. RE yang kemudian RE halus yang kemudian menjadi sintesis lipid dan detoksifikasi. Lisosom, enzim pencernaan intraseluler, menguraikan makromolekul organel rusak. Kloroplas pada sel tumbuhan, fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi kimia. Glukosa, dinding sel, tumbuhan fungsi bakteri berbeda komposisi, memberi bentuk dan perlindungan. Vakuola besar tumbuhan, penyimpanan dan pengaturan tekanan turgor. Yang kelima, komposisi kimia sel, bio, molekul utama. Air 70% atau lebih, pelarut reaksi seluler, protein, enzim, struktur dan transport. Karbohidrat, sumber energi, glukosa, struktur selulosa. Lipid, komponen membran, fosfolipid, kolesterol, energi, ion dan mineral. Na+, K+, Ca2+, Cl-, penting untuk sinyal dan homeostasis. Yang terakhir atau yang keenam, perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik, inti dan struktur. Prokaryotik, bakteri dan archaea, tidak memiliki membran inti, DNA tersusun di nukleoid. Organel tidak bermembran, umumnya lebih kecil. Eukaryotik, tumbuhan, hewan, jamur, protista, memiliki inti sejati, organel bermembran, ukuran lebih besar, struktur kompleks. Yang bab kedua, pergerakan zat melalui membran sel, penjelasan. Yang pertama, struktur membran sel, model fluid mosaik. Fosfolipid bilayer, kepala hidrofilik menghadap cairan.
ekor hidrofobik menghadap ke dalam, protein membran integral menembus bilayer dan perifer terikat di permukaan. Fungsi kanal pembawa carrier reseptor enzim kolesterol pada sel hewan menstabilkan fluiditas membrane, glikoprotein dan glikolipid, pengenal sel atau antigen, adhesi sel reseptor. Yang kedua, konsep gradien konsentrasi dan potensial air. Gradien konsentrasi, perbedaan konsentrasi molekul di dua sisi membran mendorong difusi. Potensial air, konsep penting pada osmosis pada tumbuhan, kekuatan air untuk bergerak. Yang ketiga, transport pasif tanpa ATP, jenis dan mekanisme. Difusi sederhana, molekul kecil dan nonpolar O2, CO2, lipofilik bergerak langsung melalui bilayer dan konsentrasi tinggi ke rendah. Faktor yang mempengaruhi laju difusi: gradien konsentrasi, luas permukaan, jarak, ketebalan membran, ukuran atau massa molekul, suhu. Difusi dipermudah untuk molekul yang tidak dapat melalui bilayer, ion dan glukosa menggunakan kanal protein, ion channel atau carrier protein transportasi bersifat spesifik. Contoh, kanal ion K+, transportasi glukosa oleh GLUT. Osmosis, difusi air melalui membran semipermeable dari sisi dengan konsentrasi air tinggi, konsentrasi zat terlarut rendah ke sisi dengan konsentrasi air rendah. Pada tumbuhan, osmosis menyebabkan tekanan turgor. Pada hewan, sel bisa mengalami hemolisis atau prenation jika tonisitas berubah. Filtrasi, perpindahan air dan zat terlarut karena tekanan hidrostatik. Misfiltrasi pada ginjal. Yang keempat, transport aktif, memerlukan energi. Primary active transport, langsung pakai ATP. Memompa ion melawan gradien konsentrasi. Contoh, pompa Na+ atau K+, ATP ase mengempum 3 Na+, keluar dan 2 K+ masuk per ATP. Penting untuk potensial membran dan homeostasis. Secondary active transport, tidak langsung menggunakan gradien ion, memanfaatkan energi dari gradien ion yang dibuat oleh pompa ATP untuk menggerakkan molekul lain melawan gradiennya. Contoh, simport glukosa Na+ di sel epitel usus. Na+ turun mengikuti gradien menuju glukosa ikut ke dalam melawan gradiennya. Yang kelima, contoh proses biologis nyata, penyerapan nutrien di usus. Glukosa dan asam amino masuk ke sel usus lewat secondary active transport. Na+ menjadi dependen, lalu keluar darah secara facilitated diffusion. Transmisi saraf, pompa Na+ atau K+ mengembalikan ion setelah potensial aksi. Kanal ion voltase membuka memungkinkan difusi Na+ atau K+ cepat. Fotosintesis atau respirasi, pertukaran gas O2 atau CO2 lewat difusi. Transport elektron dan gradien proton di mitokondria atau kloroplas terkait transport aktif untuk menghasilkan ATP. Faktor yang memengaruhi transport melintas membran: ukuran molekul, polaritas, muatan listrik, komposisi membran, kolesterol, jenis lipid, jumlah dan sifat protein pembawa atau kanal, gradien konsentrasi, suhu, dan adanya energi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.